Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita, memperbanyak amal-amal kita sebelum kematian menjemput kita. Kita memasuki bulan Sya'ban, sudah tanggal 21 kalau nggak salah. InsyaAllah sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Kita persiapkan diri kita untuk mencoba meraih pahala-pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan nanti, insyaallah. Akan tetapi itu semuanya harus kita niatkan mulai hari ini. Harus kita persiapkan diri kita, kita memaksa diri kita untuk bisa menjalankan itu semuanya. Karena kalau kita tidak memaksa diri, kalau kita tidak bersabar di dalam beribadah kepada Allah, sudah barang tentu tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Kita beribadah kepada Allah dengan harapan nantinya kita bisa memasuki surganya Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan sedikit meneruskan kajian tentang syarah rukun iman, tentang beriman kepada hari-hari akhirat. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai ke bab Kintorah, ya, sebuah tempat di antara syirat dan surga. Setelah kita memasuki fase-fase yang sangat panjang di dalam kehidupan akhirat, bagi orang-orang yang beruntung, yang mau bersusah payah sewaktu di dunia, maka akan diberi oleh Allah balasan surga. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengenal surga itu seperti apa, ya. Jamaah rahimakumullah, para nabi dari zaman dahulu kala senantiasa mereka beramal dengan mengharapkan mendapatkan surga, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak doanya beliau memanjatkan agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu semuanya adalah petunjuk Allah tabarak wa ta'ala agar kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberi surganya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim dalam doanya, beliau berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waj'alni min warasatil jannati na'im. Surat Asy-Syura. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi
surga yang penuh kenikmatan. Kemudian begitu juga Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dengan firman-Nya dalam surat An-Nahl, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dari dua ayat yang mulia ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa, beribadah kepada Allah diperbolehkan atau dianjurkan untuk meminta surganya Allah. Kenapa penulis kitab ini mengemukakan demikian? Karena memang ada sebagian orang, mereka berkata, saya tidak beribadah karena menginginkan surga, saya beribadah karena cinta kepada Allah. Hal tersebut sudah barang tentu kelihatannya perkataannya baik, manis, ya, menandakan dia seorang yang tidak membutuhkan apa-apa. Akan tetapi hal itu tidak tepat dan tidak benar. Karena Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin sudah masuk surga. Di dalam banyak doanya beliau berdoa meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Makanya ketika ada orang mengatakan demikian, saya beribadah kepada Allah karena saya cinta kepada Allah, bukan menginginkan surga. Ini perkataan yang keliru sekaligus sombong. Tidak mengikuti sunnah-sunnah para anbiya, para rasul zaman dahulu. Nabi Ibrahim saja seorang nabi yang sudah dijadikan kekasih oleh Allah. Di dalam doanya beliau meminta agar menjadi orang-orang yang mewarisi surga. Begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa berdoa agar supaya dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah menganjurkan atau mengajarkan kepada kita, ketika meminta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Nabi bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Ketika kamu meminta, berdoa kepada Allah, mintalah agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling luas dan paling tinggi, kata Rasulullah. Arahu, aku melihat, ya Rasulullah pernah melihat surga. Kapan? Kapan Rasulullah melihat surga? Sewaktu Isra Mi'raj, setelah Mi'raj, sewaktu naik ke langit yang ketujuh, beliau diperlihatkan oleh Allah surga. Kata Rasulullah, arahu, aku melihatnya, fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus ada arsy, ya, ada arsy. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus ini nanti mengalir sungai-sungai lain yang ada di dalam surga. Surga itu bertingkat-tingkat, ya. Sama dengan neraka juga bertingkat-tingkat.
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta surga Firdaus. Sudah barang tentu, karena surga Firdaus ini adalah surga yang paling luas dan paling tinggi, otomatis orang-orang tersebut yang memasuki surga adalah orang-orang pilihan. Dan itu bisa siapa saja, tergantung amalan kita hari ini. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi bertanya kepada sahabat, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang kau katakan pada saat salat? Qala atashahadu thumma as'alullahu al-jannah. Aku bertasyahud, ya. Kemudian aku meminta kepada Allah surga. Karena memang di dalam salat selesai tasyahud kita disunahkan untuk membaca doa. Ya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ketika panjenengan tasyahud awal sudah selesai membaca, tetapi imam belum berdiri, itu panjenengan silakan membaca doa-doa yang masyhur dari Rasulullah. Yang mudah adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dengan doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau doa-doa yang lain. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memohon surga. Ya, juga dalam banyak hal, ya, termasuk di dalam misalnya ketika kita melaksanakan salat jenazah, ya, ketika takbir yang ketiga juga diantaranya ada doa meminta kepada si mayit agar dimasukkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Di antaranya itu. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Para sahabat yang ditanya oleh Rasulullah berkata, "Atashahadu summa as'alullah al-jannah." Aku membaca tasyahud, kemudian aku meminta kepada Allah surga. Fa'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Amma wallah ma ukhsinu danataka. Ya, artinya bahwasanya sungguh aku tidak bisa merangkai kata-kata sesuai dengan perkataan Rasulullah. Karena kita tahu Rasulullah itu diberi dalam istilahnya, bahwasanya Rasulullah diberi oleh Allah, dia berkata ucapannya adalah singkat tetapi mengandung makna yang luas. Tidak banyak bicara, ketika berbicara sedikit tapi bermakna sangat luas. Tidak ada seorang yang bisa. Ya, kalau kita mengutarakan perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah harus banyak menggunakan kata-kata. Tapi Rasulullah diberi anugerah oleh Allah. Sehingga ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maknanya sangat dalam dan sangat luas. Maka ini sahabat berkata demikian, ya. Wala dandanata Mu'ad, begitu juga dengan sahabat Mu'ad. Beliau juga salah seorang sahabat yang diberi ilmu oleh Allah melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa mempunyai kalimat-kalimat di dalam berdoa yang bagus, yaitu yang mengandung makna. Lalu Rasulullah bersabda, "Khawlaha nudandinu." Ya, semua dalam salat kita mengucapkan pujian. Seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang kamu ucapkan, ya, ketika salat?
Sahabat tersebut menjawab, saya memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Karena alasannya saya tidak bisa merangkai kata-kata yang baik, yang bagus seperti doa-doa yang kau contohkan Rasulullah ataupun yang diajarkan oleh sahabat Mu'adz. Akan tapi sahabat tersebut oleh Rasulullah tidak disalahkan karena memang semua dalam salat kita adalah mengucapkan zikir yang mengandung pujian, mengandung doa, mengandung semuanya itu. Kalau Rasulullah juga demikian. Seperti dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah di dalam banyak doanya beliau membaca doa yang sudah kita kenal, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika meminta, ya, di akhirat pasti meminta kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu di mana? Ya, di surga. Dan beliau sekaligus juga memohon kepada Allah agar supaya dijauhkan dari api neraka. Kenapa penulis mengutarakan hal-hal ini? Agar menepis, ya, perkataan orang-orang yang tidak menggunakan dasar, bahwasanya mereka berkata, saya beribadah tidak mengharapkan surga, akan tapi saya beribadah karena cinta kepada Allah. Salah berkata demikian. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika sholat, ya, beliau meminta surga dan memerintahkan kepada kita semuanya di dalam sholat kita agar memohon surga kepada Allah dan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ini sebagai muqaddimah, ya. Kenapa kita meminta surga? Karena memang tujuan kita. Sebagian orang berkata, ketika kita beribadah mengharapkan surga, pada baik wong dodolan, ya, kepengin ana badine beribadahnya. Seperti seorang pedagang kata mereka, ya. Akan tetapi itu semuanya memang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun melalui contoh Rasulullah bahwa kita memang diperbolehkan beribadah mengharap, bukan mengharap dunia, tapi mengharap agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu. Ini sebagai awalan, ya, sebagai sebelum kita berbicara mengenai surga ini. Lalu berikutnya kita mengenal sedikit mengenai surga. Surga dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan jannah, ya. Yang kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah taman, kebun, ya. Taman itu bukan taman yang kita fahami adalah sebuah taman yang indah, yang ditata sedemikian rapi. Ya, kalau kebun kan kadang-kadang orang rapi nggih. Anak sekete, anak apa nih? Kalau yang namanya taman itu berarti sudah dibuat sedemikian rupa. Ada mata air buatan, tanaman-tanamannya juga bermacam-macam, dihias bermacam-macam. Itu seperti itu maksudnya. Allah menyebut surga ini dengan jannah, yang berarti taman. Di dalam bahasa Arab, ya, bahwasanya jannah ini walaupun berarti taman, artinya sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah yang mengandung arti sesuatu yang tersembunyi? Menurut para ulama ini karena yang namanya taman itu biasane rimbun. Ya, betul. Rimbun otomatis di dalamnya itu
tertutup oleh daun-daunan yang lebat sehingga menjadi tersembunyi dari pandangan di luar. Makanya dalam bahasa Arab ini luar biasa. Dari jannah ini akan mengandung arti yang sangat banyak. Di sini penulis menyebutkan beberapa kata, misalnya al-jin. Jin itu kenapa dinamakan jin? Karena ora keton, itu tersembunyi, ora keton. Kenapa dinamakan janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunya. Kenapa dinamakan jinan atau qalb, hati? Karena tertutup di dalam dada. Semuanya tersembunyi. Begitu juga kata-kata jananul lail, ya, gelap gulitanya malam, karena tersembunyi semuanya. Begitu juga dengan al-junnah dan lain sebagainya. Ini secara makna bahwasanya surga itu adalah berarti taman, yaitu taman yang rindang, yang membuat orang ketika mau melihatnya itu tidak kelihatan saking rindunya. Yang berikutnya adalah nama-nama surga, sebagaimana firman-firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling luas dan tinggi tadi disebutkan adalah surga Firdaus. Kita semuanya nanti akan memasukinya, insyaallah sesuai dengan tingkatan amal kebaikan kita. Ada yang lebih dahulu masuk, ada yang ditunda sampai waktu yang hanya Allah yang tahu. Itu semuanya nanti adalah tergantung apa yang kita usahakan pada hari ini. Yang pertama adalah makna yang umum, mencakup semua kenikmatan dan keindahan dan kebahagiaan yang ada di surga. Ketika kita berbicara surga pada kajian yang kemarin ya Pak ya, kan yang lalu saya sampaikan bahwasanya nikmat Allah itu ada 100 juz, 100 bagian. Yang satu bagian sudah diturunkan di dunia. Satu bagian saja panjenengan sudah bisa menikmati segala macam kenikmatan yang ada di dunia. Ya, bisa makan apa saja, bisa minum apa saja yang halal, bisa menikmati apa saja yang diperbolehkan. Itu satu bagian. Sedangkan 99 bagian masih tersimpan di akhirat. Di mana tempatnya? Ya nanti di surga. Paribasane di sini panjenengan mangan gedang enak, ya. Di surga itu enaknya 99 kali lipat pada bayi gedangnya. Misalnya seperti itu. Atau memakan buah apalah, atau meminum susu. Di dunia kita merasakan minum susu enak, akan tetapi nanti rasanya di surga itu 99 kali lebih enak. Itu gambarannya seperti itu. Allah menamakan surga dengan Darussalam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka ada Darussalam, negeri yang penuh keselamatan. Darussalam, salam artinya selamat, ya. Darussalam maknanya surga, negeri yang penuh keselamatan. Makanya ketika kita berdoa ketika salat mayit, diantaranya adalah ada seperti itu, wabdilhu daron khairon min darihi. Apa lambatan? Mantan kelalen. Itu doa yang harus kita senantiasa baca ketika kita salat salat mayit nggih. Allahumma firlahu, kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu
wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Terus hasilhu min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad dunas wasilhu bil ma'i wasalji wal barad wabdilhu daron khairan min darihi. Gantilah ya negeri yang dia tempati atau tempat tinggal yang dia tempati menjadi tempat tinggal yang lebih baik, dan seterusnya sampai akhir. Itu panjenengan kalau yang belum hafal monggo dihafalkan lagi. Ya, kalau sudah hafal sering-sering ikut. Angger apal ora tahu di amalna ya kelalen angger kon taziah hajakur doglos nggih, sing penting ngebrokna amplop keton balik. Ora wali ganjaran mongko niate mung ora kepenak. Nggih, kecuali yang memang bertugas untuk menggali kubur, ya insyaallah ya hampir sama pahalanya semuanya. Tapi jangan ketika kita sempat ya monggo untuk senantiasa berusaha untuk ikut mensolati jenazah saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dengan catatan yang meninggal itu adalah seorang muslim. Itu kalau yang bukan muslim ya tidak boleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia kepada daris salam, kepada darussalam, wa yahdi, dan memberi petunjuk may yasha'u ila siratim mustaqim, kepada orang-orang yang dia kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Dan juga dalam surat Yunus Allah berfirman, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka penghuni surga adalah ucapan salam. Kenapa dinamakan Darussalam? Adalah seperti itu. Allah sendiri yang menamakan surga sebagai Darussalam, negeri yang penuh keselamatan, penuh kebahagiaan. Di dalamnya sudah tidak ada lagi yang namanya sakit, yang namanya lelah, yang namanya iri, dengki, sudah tidak ada. Ya kalau di dunia panjenengan tembe nyambut gawe sedela bae wis kesel itu. Yang tua-tua maning ya tenggule semakin ya gemetar. Akan tetapi di surga kita tidak mengalaminya. Semuanya sudah dihilangkan oleh Allah. Tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan-perkataan orang marah, orang yang jelek-jelek. Perkataan mereka yang utama adalah salam. Juga dalam beberapa ayat Allah menyampaikan kepada kita. Contoh dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, bal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dan para malaikat memasuki tempat-tempat dari semua pintu, maksudnya ke surga, sambil mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Bima sabartum. Ya, karena sebab apa? Karena sebab sabar. Sabar ngapa? Sabar untuk istiqomah di dalam beribadah. Maksudnya seperti itu. Sabar. Agar supaya kita sabar dalam beribadah. Bu duwe duit, bu ora duwe duit, ibadah tetap. Itu aja nggak lagi duwe duit sregep, tapi nggak lagi duwe duit bebah untuk beribadah. Nah, nyong gede duit, Gusti Allah ngedapi lah orang salat misalnya. Itu jangan. Baik dalam keadaan duwe duit, tidak duwe duit, dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sakit, di waktu lapang maupun sempit, kewajiban kita laksanakan dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, ya bubar. Gini betul?
Kalau kita tidak sabar, kita sudah meninggalkan. Mau ngapa sih? Ya. Sugi-sugi ora salat bae. Dalam surat Yasin Allah berfirman, lahum fiha, bagi mereka di dalamnya fakihatun walahum ma yadda'un. Mereka memperoleh fakihatun, buah-buahan, segala macam buah-buahan. Ya. Dimudahkan oleh Allah tabarak wa taala. Ya, apa yang mereka inginkan, ma yadda'un, buah-buahan apa yang panjenengan kepengin di sana ada. Semuanya ada. Salamun qaulam mir rabbir rahim, dan salam ya sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Begitu juga dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, wa amma in kana min ashabil yamin, maka jika dia termasuk dari golongan kanan, ashabil yamin, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu karena kamu termasuk golongan kanan. Nih yang pertama tadi. Kenapa? Yang kedua, kenapa surga dinamakan Darussalam? Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa surga itu dinamakan Darussalam karena di dalamnya kita memang banyak mendapat ucapan keselamatan, ya, baik dari Allah, dari malaikat, dari sesama manusia yang memasuki surga. Kedua adalah ketiga Firdaus seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di awal. Ya, juga dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kana lahum jannatul firdausi nuzula." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka bagi mereka apa? Jannatul firdaus. Mereka mendapat pahala, balasan untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus sebagai nuzulan, sebagai tempat tinggal. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, surah Al-Mu'minun. Itu nama yang kedua, ya, tadi Darussalam, sekarang Firdaus. Secara spesifik Rasulullah sudah menyampaikan di awal tadi bahwasanya Rasulullah menyebutkan kalau mau meminta surga, mintalah surga Firdaus karena surga Firdaus ini merupakan surga yang paling luas dan paling tinggi. Surga Firdaus menjadi tempat sumber mata air daripada sungai-sungai yang mengalir ke surga-surga yang lain. Itu. Yang berikutnya maknanya adalah al-husna. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar. Tidak sama orang-orang yang duduk dari kaum mukminin yang tidak mempunyai darar, mempunyai uzur. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Tidak sama kata Allah tabaraka wa taala. Bi ambalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ini ayat berkaitan dengan ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin diminta untuk berperang di jalan Allah tabaraka wa taala untuk memerangi musuh. Ada orang-orang yang keberatan, ya. Ada juga orang yang kepengin tetapi tidak mempunyai bekal atau ada uzur, ada kelemahan dalam dirinya. Makanya di sini Allah memberikan keterangan seperti itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk, artinya tidak ikut berperang,
dari orang-orang mukmin yang tidak mempunyai uzur. Sehat ya, walafiat, akan tapi tidak mau berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah memberikan fadilah, ya, memberikan derajat yang lebih tinggi kepada mereka, orang-orang yang mau berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Alal qanidina darajah, daripada orang-orang yang duduk tadi, beberapa derajat. Wa kullan, dan semuanya dari golongan tersebut, wa'adallahul husna, Allah menjanjikan al-husna. Ini dari kata al-husna ini yang difirmankan oleh Allah, ya, berarti surga maksudnya. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang duduk di rumah pahala yang besar. Tingkatannya berbeda, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak berjihad di jalan Allah, walaupun sama-sama kaum mukmin muslim, sama-sama salat. Berbeda orang yang mau menafkahkan harta di jalan Allah dengan orang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah. Berbeda, padahal mereka mampu. Semuanya, kata Allah, mereka dijanjikan dengan husna, dengan kebaikan, yaitu surga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat baik, maka bagi mereka al-husna, banjalan, pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan ziyadatun, ya, dan tambahannya, surga dan tambahannya apa? Banyak sekali. Gitu. Banyak sekali tambahannya. Dan di sini mungkin tambahan yang paling besar, nanti kita bisa melihat wajhullah, bisa melihat wajah Allah. Nikmat terbesar di antara nikmat Allah adalah kita bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi jangan berandai-andai panjenengan nggih. Kita yakin bahwa Allah mempunyai wajah, tapi kita tidak boleh mengandai-andaikan wajah Allah kumisan apa, brewokan apa seperti apa. Itu tidak boleh. Kita meyakininya bahwa Allah mempunyai wajah. Dan salah satu nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada di sorga adalah melihat wajah Allah. Di sini yang dimaksud dengan ziyadatun, al-husna wa ziyadatun. Ya, surganya al-husna itu berarti surga, wa ziyadatun, dan tambahan itu tadi melihat wajah Allah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun, dan wajah mereka tidak ditutupi oleh debu hitam, wajahnya putih berseri-seri. Wala dillah, dan juga tidak ada tanda-tanda kehinaan. Ulaika sabul jannah, mereka penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini yang kelima, Allah menyebutnya dengan tuba. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah tuba, maknanya kebahagiaan atau surga, dan tempat kembali yang baik, wa husnu ma'ab. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya di surga itu adalah tempat di mana yang ada hanya kebahagiaan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Makanya Allah menyebut dengan tuba. Dalam
Surat yang lain Allah menyebutnya sebagai Darul Muqamah. Alladzina akhallana Darul Muqamah, yaitu orang-orang yang dihalalkan, kami halalkan bagi mereka Darul Muqamah. Yaitu dar tadi apa? Dar adalah tempat atau negeri atau desa, ya, negeri yang muqamah, yang abadi, min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ya, dalam surga nanti tidak ada lelah dan juga tidak lesu. Kita di dunia ini, ya, gelis kesel, gelis lesu. Lalu di surga tidak. Panjenengan mau makan telung wakul, ya tetap saja enak. Berbeda dengan di dunia, ada batasnya. Tapi kalau di surga tidak demikian. Ya, tidak ada lelah dan tidak ada lesu. Kalau keinginan ada, kita bisa menikmati buah-buahan, menikmati apa saja. Ya, semua akan, tetapi semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi di sana yang tidak ada rasa bosan, tidak ada lelah, tidak ada lesu. Ini janji Allah kepada kita. Makanya disebut Darul Muqamah, negeri yang abadi. Yang ketujuh, Jannatul Ma'wa. Ya, sebagaimana dalam surat An-Najm dan surat An-Naziat, mindaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Lalu dalam surat An-Naziat Allah berfirman, wa amma man khafa maqamar rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut maqamar rabbih, kedudukan Tuhannya, dan menahan nafsunya, ya, menahan hawa nafsunya, maka baginya surga sebagai tempat tinggalnya. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memang kalau mengikuti nafsu akan senantiasa tersesat, menyesatkan. Nafsu senantiasa menyuruh kita kepada keburukan. Ya. Makanya orang-orang yang berhak memasuki surga digambarkan oleh Allah, orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, hanya mengkhususkan kepada hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal makanan. Ya, orang yang masuk surga ini mereka menahan hawa nafsunya agar supaya tidak berlebihan dalam makan, tidak memakan hal-hal yang haram, tidak memakan hal-hal yang batil. Begitu juga dalam masalah yang lain, mereka senantiasa menahan nafsunya, sabar di dalam menahan nafsunya. Maka mereka akan menempati jannata hiyal ma'wa. Kebalikannya, ya, orang-orang yang melebihkan atau mengutamakan kehidupan dunia, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat An-Naziat sering kami baca, ya, sering dibaca. Berikutnya yang ke-8, Darul Hayawan. Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa laghun wa la'ibun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan main-main. Ya, kehidupan dunia ini di mata Allah adalah guyon karo dolanan, guyonan karo dolanan, bukan kehidupan yang sejati. Ya, wa inna darul akhirah, kata Allah, dan sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirah, lahiyal khayawan, itulah, ya, kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui. Kehidupan dunia tidaklah
di mata Allah itu adalah sedang main-main. Kita jangan terpancang dengan kehidupan di dunia, karena kehidupan dunia akan segera kita tinggalkan. Temut-temut, ya. Kita akhir-akhir ini ya mendapati saudara-saudara kita ya tanpa disangka-sangka meninggalkan kita menuju alam akhirat. Ketika sudah seperti itu, apa yang bisa kita berbuat? Semua yang kita usahakan di dunia tidak bermanfaat lagi. Makanya Allah menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah langibun walahun, ya, sendaguro dan main-main. Yang kesembilan, terkadang Allah juga menyebutkan dengan jannatun na'im. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Itulah diantara nama-nama surga yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara tentang jannatul khuldi, ya, surganya besok yang akan kita tempati, apakah sama dengan surga yang ditempati dahulu oleh Nabi Adam, oleh bapak kita Nabi Adam? Ya. Menurut para ulama, bahwasanya yang paling mendekati kebenaran adalah sama, bahwasanya surga yang akan kita tempati adalah sama dengan surga yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam. Hanya dahulu Nabi Adam itu ada satu larangan. Akan tapi nanti ketika kita kaum muslimin mukminin memasuki surga, di sana sudah tidak ada lagi larangan-larangan seperti yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, Allah mengumpulkan manusia, maka kaum mukminin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka pun mendatangi Adam. Lantas mereka berkata, wahai ayah kami, mintalah agar surga dibuka untuk kami. Maka Adam berkata, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga tidak lain kecuali kesalahan ayah kalian Adam ini. Ini peristiwa ini terjadi di padang mahsyar ketika manusia berada di padang mahsyar menunggu hisab, ya. Manusia meminta syafaat kepada para nabi untuk meminta kepada Allah agar hisabnya disegerakan, karena pada saat itu kita manusia secara umum berada dalam kesusahan yang amat sangat, ya. Bagi orang-orang yang amalnya kurang, ya, mereka akan sangat merasa kesusahan, sehingga mereka memohon kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar surga dibuka. Akan tapi Nabi Adam tidak bisa, ya, tidak bisa. Dari hadis yang mulia ini menandakan bahwasanya surga yang akan kita tempati adalah sama dengan surga yang dahulu ditempati Nabi Adam. Terus yang ketiga adalah terkait apakah surga ini sudah ada atau belum sekarang ini. Ini juga ada beberapa perselisihan di kalangan manusia. Dan menurut yang paling mendekati kebenaran bahwasanya sekarang sudah diciptakan oleh Allah surga maupun neraka, hanya saja belum ditempati, ya. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contoh yang paling mudah adalah ketika Rasulullah Mi'raj, beliau itu melihat surga dan neraka, berarti surga dan neraka sudah ada. Ketika ada orang
mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada. Nanti diciptakan ketika sudah hari kiamat. Itu adalah pendapat yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya itu tadi ya. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyiapkan itu semuanya, baik surga maupun neraka. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya barang siapa yang beriman ya, muslim, mukmin dan beramal saleh, sudah pasti wajib baginya masuk surga. Barang siapa yang kafir maka wajib baginya masuk neraka. Itu semuanya sudah disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang terkait dengan surga sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Yang nama-nama surga, terus terkait surga yang dahulu ditempati Nabi Adam. Yang terakhir tadi adalah terkait sudah ada atau belum surga sekarang ini. Jadi keyakinan kita kaum muslimin bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah ya, akan tetapi belum ada ya penghuninya ya, penghuninya belum ada. Kecuali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pernah melihat ya, Rasulullah pernah melihat menceritakan kepada kita gambaran mengenai surga maupun neraka. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang akan datang terkait ada apa sebenarnya di dalam surga ini ya, terkait kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang mewarisi surga, orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Pada akhirnya marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.